Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Indra dari Fakultas Agama Islam jurusan Ekonomi Syariah 2021. Mengenai permasalahan lingkungan sosial, banyak menjadi tuayan pro dan kontra dalam berbagai aspek kehidupan ataupun bidang dalam ruang lingkup Indonesia. Banyak hal yang mengenai permasalahan sosial dikaitkan dengan pengangguran dan juga kemiskinan. Hal ini menjadi tantangan dan juga merupakan peluang bagi pemerintah. Bukan hanya pemerintah saja, namun lapisan masyarakat juga harus saling dalam hal tersebut. Fokus dalam pembahasan kali ini permasalahan sosial mengenai kesenjangan ekonomi yang terjadi di berbagai aspek daerah di Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan di tahun-tahun sekarang tidak merata. Contohnya, dalam berbagai faktor bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan mencapai ruang lingkup maupun menguntungkan berbagai sekelompok orang, yang mana yang kaya menjadi kaya dan juga yang miskin menjadi miskin. Itu menjadikan stereotip bagi lapisan di masyarakat yang tidak merasakan dampak tersebut. Ada beberapa faktor mengapa pembangunan ekonomi ini tidak merata. Yang pertama merupakan bagaimana program efektivitas dari pemerintah dalam kemiskinan ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, adanya pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan yang ditanya, ataupun tidak satu desa dengan yang lainnya itu tidak saling merata. Yang ketiga, adanya saling kebanyakan ataupun banyaknya korupsi di Indonesia yang mengakibatkan gelontoran dana ataupun subsidi bagi masyarakat untuk program ataupun pembinaan pendapatan dari setiap masyarakat tidak menjadi bertambah ataupun tidak menghasilkan. Itu menjadikan alasan berbagai faktor pembangunan ekonomi tidak meningkat. Dengan hal tersebut, terjadilah kesenjangan ekonomi dalam berbagai aspek lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan hal tersebut, bukan hanya peran pemerintah saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Indonesia merupakan negara muslim terbanyak di dunia. Menurut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa populasi umat muslim di Indonesia sebesar 231,3 juta atau 87%, yang mana mayoritas dalam agama di Indonesia itu muslim. Sehingga melalui laporan State Global Islamic Economic Report mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan peringkat kedua dalam halnya potensi makan halal ataupun halal food. Maka dari itu, potensi industri halal di Indonesia semakin berkembang dan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun, kenyataannya Indonesia sampai saat ini masih mengimpor barang-barang ataupun makanan halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan Indonesia belum bisa untuk mengkoordinir ataupun belum bisa dalam artian untuk mendiversifikasi dalam kegiatan produk makanan halal untuk di dalam negeri. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan adalah Food Halal, inovasi halal food marketplace berkelanjutan berbasis securities cross system sebagai minimalisir kesenjangan ekonomi yang terjadi pada produk UMKM di Indonesia. Halal tersendiri merupakan berbagai aspek yang dalam artian untuk membantu pelaku UMKM di Indonesia, yang mana ada beberapa fitur yang paling utama. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah edukasi, yaitu memberikan literasi digital kepada pelaku UMKM, bukan hanya sebatas untuk pengenalan saja mengenai tentang literasi keuangan industri halal, tapi mengenai berbagai aspek yang mana untuk menunjang dalam keberlangsungan untuk kebutuhan
berdagang. Yang kedua adalah pelatihan. Bukan hanya untuk teori saja dalam UMKM, namun praktik yang diterapkan untuk menarik konsumen untuk berbelanja dalam suatu UMKM tersebut. Yang ketiga adalah pemasaran. Bagaimana teknik pemasaran yang dilakukan untuk kegiatan ataupun segmentasi ataupun targeting dan juga positioning untuk keberadaan UMKM tersebut. Dan juga ada beberapa hal dalam Good Halal ini, yaitu menggunakan sistem securities crowdfunding. Securities crowdfunding ini merupakan urunan dana dari investor dan juga dalam artian ini transaksi secara online yang akan diberikan kepada pelaku usaha untuk menerima pembiayaan dalam berbagai aspek untuk di pelaku UMKM, sehingga urunan dana ini bersifatnya massal dengan bantuan beberapa orang secara khusus dan juga dalam suatu website ataupun platform yang tersedia dari suatu pelaku platform Good Halal ini, sehingga konsumen maupun investor bisa melihat dalam artian fitur di Good Halal ini referensi UMKM yang terbaik dan juga UMKM yang mana masih belajar dalam tuntutan kegiatan di Good Halal ini. Dan platform ini menyediakan, yang pertama itu adalah menyediakan kebutuhan tentang UMKM dalam penyajian laporan keuangan ataupun dalam aspek pemasaran. Yang kedua adalah bagi investor yang mana bisa melihat dalam segi website dan juga bagaimana perkembangan dari segi UMKM ataupun pelaku usaha. Dua aspek ini saling berkehubungan sehingga kesenjangan ekonomi yang terjadi bisa diminimalisir dengan adanya peningkatan UMKM di Indonesia.